Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di sesi konsep cintanya para filosof eksistensialis. Ini kita sudah nyampe ngaji yang ke 100 sekian. Mungkin sudah hampir 80, 180-an. Berarti sudah banyak saya menyampaikan. Cuma seperti pesan-pesan saya sebelumnya, mungkin dengan ngaji ini teman-teman wawasannya sedikit atau banyak bertambah. Cuma tidak boleh merasa sudah cukup banyak. Merasa pinter itu bahaya, apalagi minteri. Ya, minteri itu salah satu ciri nanti ilmumu jadi sumber malapetaka. Kalau dari perspektifnya filsafat, sebenarnya setiap orang itu punya filosofi hidup sendiri-sendiri. Hanya saja tidak semuanya bisa berpikir dan mengungkapkan seperti para filosof. Jadi kalian yang pinter filsafat tidak berarti lebih pinter dari yang lain. Hanya saja mungkin kalian bisa mengungkapkan, mengekspresikan, sementara orang lain tidak bisa. Maka kalau kamu pulang ke rumah, ketemu bapakmu, ibumu, tidak usah merasa lebih pinter dari bapakmu, ibumu. Orang-orang tua di kampungmu, mereka punya filosofi sendiri, hanya tidak bisa mengungkapkan. Pengalamannya pasti jauh lebih banyak daripada kalian. Maka tidak usah gaya, tidak usah tutur-tutur filosofis di rumah. Ya, kecuali dibutuhkan. Jadi kan kadang-kadang ada kalau kamu pulang kampung terus, wah ini tidak sesuai dengan kata-katanya Sokrates ini. Oke, ya, nggak usah ya, lihat situasi. Oke, karena filsafat itu salah satu fungsinya memang kritis, tapi kritis itu tidak selalu melahirkan kritik. Jadi kritis itu tidak selalu dalam bentuk merendahkan atau menyalahkan. Kritik itu kan berawal dari ada sesuatu yang porsi dan proporsinya tidak pas. Terus kita tunjukkan mana yang pas. Jadi pikiran-pikiran filsafat yang kita koleksi di kepala kita, itu kalau kita kritis nanti kita menggunakannya sesuai situasi yang kita hadapi. Saya sering bilang analoginya seperti senjata. Jadi kapan kita harus pakai kapak, kapan harus kita pakai pistol, kapan kita harus pakai silet, kapan gitu kan gitu. Kalau cuma motong kertas kan cukup silet. Tidak butuh pistol, tidak butuh kapak. Kalau motong kayu, motong pohon kita butuh kapak. Kalau bunuh musuh baru mungkin butuh pistol, kan gitu. Itu namanya senjata. Maka gagasan-gagasan filsafat yang kita ulas dari awal sampai belakang ini ya harus kita tahu dia itu senjata untuk konteks apa. Kita misalnya bulan ini ketemu para filosof eksistensialis. Para filosof eksistensialis itu gagasan-gagasannya bagus untuk membangun rasa percaya diri
dan kemandirian kita dalam hidup. Jadi pakailah sesuai porsinya. Nanti mungkin gagasan filosof yang lain yang berbau sufistik, yang berbau spiritual cocok untuk konteks yang berbeda. Jadi bukan ditabrakkan terus dicari mana yang paling benar, enggak. Masing-masing ada jatah benarnya sendiri-sendiri sesuai konteksnya. Mereka juga membaca dunia yang sama-sama kita hidup di dalamnya. Yo, isinya mirip-mirip. Makanya tidak masalah kalian belajar dari mana saja. Tanpa harus, kalau ada yang tidak cocok ya dibuang. Saya bilang kan, belajar seperti ini itu anggap saja seperti makan gado-gado. Kalau yang cocok untuk tubuhmu hanya kupatnya sama tahunya, ya dimakan itu aja. Kalau kubisnya tidak suka karena terlalu banyak gas, tidak cocok sama kesehatanmu, ya disingkirkan. Kalau kerupuknya tidak suka, ya disingkirkan. Kalau suka telur ya dimakan, tidak suka ya disingkirkan. Kan rumusnya begitu. Jadi tidak harus mencak-mencak, wah ini orangnya sesat terus pikirannya mesti sesat kabeh. Kan kita sering begitu. Kita mengklaster-klaster dari orangnya. Oke, malam ini kita ketemu beliau Al-Mukarram Syekh Jean-Paul Sartre. Ya lah, kalau bahasa di Perancis ini sudah levelnya Al-Mukarram. Karena waktu Sartre meninggal itu yang datang banyak sekali. Diperkirakan 50.000 orang lebih. Jadi kalau ada, saya tidak tahu hadis apa-apa, kalau orang meninggal diantarkan 40 orang aja sudah dosanya diampuni. Dosanya Sartre diampuni jelas. Kalau hanya parameternya itu loh ya. Karena yang mengantarkan waktu pemakamannya luar biasa banyak. Meskipun Sartre ini gaya hidupnya tidak terlalu merakyat. Sartre ini kalangan borjuis. Kalau zaman itu cara berpikirnya agak sinis, nyinyir sama realitas. Tapi di situ keistimewaannya. Beliau filosof, penulis drama, kritikus sastra. Dulu kita waktu sesi filosof eksistensialis sudah pernah saya sampaikan, sayangnya rekamannya gagal. Itu yang membuat saya ditagih banyak orang tiap hari, Sartre-nya mana? Ya wis tak ulang sekarang beberapa. Nanti kita antarkan agak panjang di eksistensialismenya. Kelihatannya ada beberapa yang hilang lagi, kayak Foucault itu kelihatannya dulu merekamnya juga gagal. Ya entah kapan-kapan nanti kita ulang. Ndak masalah, ndak usah dipaksa-paksa harus segera. Wis pokoknya manut wae. Sak senengnya saya ya. Nyampe pada saatnya. Yang pesen tema banyak sekali. Saya sampai lupa tema apa aja yang dipesen. Jadi pokoknya jalan aja, semoga pada saatnya nyampe. Oke, Sartre lahir 1905. Menikmati hidup di dunia sekitar 74 tahun. Nanti meninggalnya 1980. Jadi relatif panjang umurnya. Tidak menikah, cuma hidup bersama. Ya, di barat itu kan banyak yang begitu. Di barat itu nikah itu bukan sesuatu yang luar biasa jadi titik awal. Kadang-kadang sudah punya anak 2 baru menikah. Messi kan begitu. Siapa sing idolanya Lionel Messi. Ronaldo juga kabarnya sampai hari ini belum kawin malahan, tapi anaknya sudah banyak. Ya, di barat begitu. Jadi nikah itu sesuatu yang tidak harus mendahului kehidupan bersama. Sudah hidup bersama bertahun-tahun ya baru nikah mungkin. Nanti yang jadi pendamping pernikahannya anaknya sendiri. Jadi kalau nanya gitu. Cuma nggak usah dicoba di sini.
Nanti kalian coba-coba. Kayak gitu Pak, enak. Pendampingnya nanti anaknya sendiri. Di fotonya kan lengkap, sudah foto keluarga. Sartre begitu. Sama teman sekaligus awalnya mahasiswa. Jadi waktu Sartre di kampus itu beliau sudah asisten dosen. Ketemu Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ini mahasiswi yang cantik. Dan terang-terangan Sartre sendiri ngomong sebenarnya dia itu suka berpetualang dengan perempuan. Ya, apa ya bahasa Inggrisnya ada istilah kalau dalam bahasa womanizer. Bahasa Jawa ini wedokan. Ya, jadi suka main perempuan. Dan nanti ada quote-nya menunjukkan bahwa jane saya belajar filsafat itu targetnya satu, untuk menarik perempuan. Karena filsafat itu keren. Oke, jadi ya nanti pandangan-pandangannya tentang cinta sangat diwarnai oleh gagasan eksistensialismenya dan hubungannya dengan Simone de Beauvoir. Hubungan ini unik, ya ndak kawin ya. Jadi yang penting merasa saling jatuh cinta dan tidak saling ganggu, yang penting saling menyenangkan. Mau selingkuh ya monggo asal tidak bohong. Cara berpikirnya begitu. Makanya 2 minggu yang lalu saya bilang 2 tokoh terakhir kita pandangannya tentang cinta tidak sedahsyat tokoh-tokoh yang lain. Selama ini kan banyak tokoh lain nganggap cinta itu wow luar biasa. Kalau di tokoh-tokoh eksistensialis tidak gitu-gitu amat. Itulah Sartre. Nanti Sartre ini pengalamannya luas, pernah ikut Perang Dunia Kedua segala. Cuma dia bagian meteorolog, ngelihat situasi, lihat cuaca. Sempat di penjara juga 9 bulan, dari ditangkap oleh Nazi, di penjara 9 bulan. Cuma di penjara itulah nanti dia mulai baca-baca tulisannya Heidegger dan lain-lain. Jadi dia ngalami macam-macam. Cuma memang sejak kecil cerdas, agak usil. Nanti di kampusnya dia bikin intrik-intrik yang menyebabkan kepala sekolahnya, rektornya dipecat dari kampus. Itu Sartre. Jadi gaya hidupnya memang begitu. Ditinggal mati ayahnya sejak umur 2 tahun, nanti yang membesarkan ibunya sama kakeknya. Dan yang ngajari dasar-dasar ilmunya nanti kakeknya, yang memperkenalkan dengan naskah-naskah klasik itu kakeknya. Itu kehidupannya Sartre. Oke, ya detailnya nanti teman-teman baca sendiri riwayat hidupnya. Yang jelas Sartre ini inspiring. Banyak sekali tokoh filosof selanjutnya yang terpengaruh oleh gagasan-gagasannya Sartre. Dia termasuk tokoh transisi yang nanti jadi jembatan dari modern ke postmodern, termasuk Nietzsche dan kawan-kawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Gagasan-gagasannya Jean-Paul Sartre. Yang pertama adalah penegasan eksistensial. Saya baca ya. Katanya Sartre, manusia itu fokusnya tidak di esensi, tapi di eksistensi. Katanya Sartre, esensi manusia tidak bisa dijelaskan seperti esensi benda-benda. Ketika seseorang melihat pisau dapur, orang bisa langsung memahami pisau gunanya apa, tujuannya apa, proses pembuatannya apa. Kalau lihat barang kan begitu. Lihat smartphone kan bisa, oh ini alat untuk komunikasi, tujuannya untuk berhubungan dengan yang lain. Bisa kita sebut. Tapi manusia tidak bisa begitu.
Kamu ketemu orang, tidak bisa kalau kamu sebut, oh ini manusia, dia punya hati, punya perasaan, punya akal, kemudian cara hidupnya begini, tidak bisa. Wong manusia itu kadang-kadang ya punya hati, punya perasaan, bisa tidak dipakai. Kamu ramalkan cara hidupnya gimana, bisa sangat berbeda sekali. Yang baik bagi satu orang di sini bisa beda dengan orang yang lain. Jadi tidak bisa, manusia itu tidak ada esensinya. Kalau barang ini ada esensinya. Maksudnya esensi bawaan yang otomatis ada. Kalau manusia tidak begitu. Dan para filosof sebelumnya, katanya Sartre, kelirunya di sini. Ingin menjelaskan hakikat manusia yang pasti. Jadi manusia itu bla 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 bla. Menjelaskan kayak gini katanya Sartre absurd, tidak bisa. Manusia yang mana dulu? Manusia itu hakikatnya baik atau manusia itu hakikatnya jahat? Tidak ada hakikat asli kalau buat manusia. Jadi manusia itu bukan bukan produk jadi. Jadi bukan diciptakan Tuhan sempurna terus itu dengan segala hakikatnya, enggak. Jadi manusia itu punya hakikat dari mana? Ya dari eksistensinya. Cara dia eksis. Caramu mengada kalau bahasanya Heidegger. Gitu loh. Jadi tidak ada hakikat bawaan. Tidak ada manusia itu pasti jelek atau pasti baik. Kalau kamu mengada dengan cara jelek, ya eksistensi dirimu terbentuk jelek. Kalau kamu tiap hari bohong, ya nanti hakikat dirimu jadi hakikat bohong. Termasuk yang berhubungan dengan manusia. Misalnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah-ramah. Itu kalau pas kita ramah atau tiap hari kita ramah, lama-lama diri kita terbentuk sebagai masyarakat yang ramah. Tapi kalau tiap hari ngamuan, tiap hari gegeran, tiap hari bikin hoax, ya nanti kita jadi bangsa yang pembohong. Kita jadi bangsa yang pemarah. Tapi kan aslinya ramah, aslinya itu tidak ada. Aslinya itu tergantung perilakumu sehari-hari. Loh, jati diri bangsa kita yang asli itu loh Pak, tidak ada. Kalau versinya Sartre, kamu sendiri yang bikin. Jadi manusia tidak ada esensi bawaannya, esensi pastinya. Esensimu dibentuk oleh eksistensimu. Kayak hadisnya Nabi itu loh, barang siapa bohong dan membiasakan bohong maka dia termasuk seorang kadzab. Itu berarti kan dia membangun esensinya sebagai seorang pembohong. Barang siapa jujur, membiasakan diri jujur, dia terbangun dirinya sebagai seorang yang jujur. Itu dalilnya eksistensialisme. Iya kan? Jadi itu Nabi ingin menunjukkan bahwa kamu itu apa tergantung yang kamu lakukan setiap hari. Tidak ada hakikat bawaan. Jadi itulah eksistensialisme namanya. Jadi kita tidak membawa nilai diri kita sudah jadi, tapi dia dibentuk oleh perilaku kita sehari-hari. Jadi manusia adalah semata-mata apa yang dibentuknya sendiri. Apakah dia lebih tinggi ahsanu taqwim atau asfala safilin, itu tindakan kita sendiri. Kita sendiri yang bikin. Jadi maka pencitraan itu sebenarnya sah-sah saja. Saya Pak bantu orang lain itu hanya pencitraan, tidak apa-apa wis, bantu aja terus. Lama-lama membentuk dirimu sebagai orang yang suka membantu. Mending kamu nyumbang tapi pencitraan daripada tidak nyumbang tapi ngeritik yang nyumbang. Sekarang kan gitu. Tidak bantu tapi kerjaannya ngeritik orang yang bantu sebagai pencitraan. Mending bantu meskipun pencitraan.
daripada yang cuma ngomong aja ngeritik. Indonesia hari ini kan itu. Dan kita tidak usah deket-deket dengan dunia itu. Kita rumusnya kayak al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma, itu kan subhat. Rumusnya Nabi, barang subhat itu tidak jelas benar salahnya. Kalau orang wirai, orang sufi itu ditinggal. Maka tinggalkanlah segala yang tidak jelas. Karena saya khawatirnya hari ini kan berita bohong itu luar biasa. Yang ditangkap 1-2, tapi sebenarnya kan banyak sekali. Saya khawatirnya lama-lama kita tidak percaya lagi dengan berita. Padahal mungkin berita itu benar. Sekarang yang benar pun kita ragukan. Kenapa? Karena yang lain bohong semua. Itu sama kayak ceritanya Upin Ipin itu kan, waktu ada penggembala nungguin kambingnya, terus dia bosen, pura-pura ada serigala teriak-teriak. Orang datang, alah saya bohong kok. Nanti gitu lagi, lama-lama orang tidak percaya sudah. Serigalanya datang beneran, dia teriak-teriak, tidak ada yang datang. Dan akhirnya kambingnya habis. Mungkin kita bisa sampai ke titik itu nanti. Sampai berita-berita yang benar sekalipun orang tidak percaya, sehingga pada akhirnya kambing kita benar-benar habis. Jadi mungkin ada yang bikin skenario semacam ini, mungkin yang punya kepentingan untuk menghabiskan kambing kita. Makanya teman-teman hati-hati nyebar. Kita itu kan kalau ada berita yang nyerang kelompok yang kita tidak sukai, cepat-cepat kita share. Tidak peduli itu bohong apa enggak. Rumusnya kan sesederhana itu, makanya hati-hati. Kalau belum jelas benar, apakah itu benar apa salah, kalau dalam agama rumusnya dia masih subhat. Subhat itu orang yang baik ditinggalkan, karena masih tidak jelas. Orang yang hati-hati ditinggalkan. Jadi tinggalkan yang subhat-subhat. Kalau ada berita apapun kamu belum yakin benar, simpan dulu. Sampai kebenarannya terbukti, kalau mau berbagi silahkan berbagi. Karena kalau tidak, nanti masyarakat tidak percaya dengan namanya berita, dari manapun sumbernya. Sekarang kan dari ustadz, dari kiai aja kadang-kadang kan kamu bantah. Apalagi ustadz yang tidak kamu sukai. Mesti salah wis. Yang kamu sukai hanya ustadz yang kamu idolakan. Meskipun yang kamu idolakan ngomong jelek, kamu carikan argumen biar dia tetap benar. Akhirnya sekarang tidak karu-karuan, bolak-balik tidak karu-karuan, kamu bingung sendiri. Susah sekali memetakan persoalan level-levelnya. Apakah ini level benar salah atau baik buruk atau sekedar pantas dan tidak pantas. Ada sebenarnya hanya level estetik, kamu naikkan dia ke level benar salah. Atau sebenarnya ini urusan etik, baik atau buruk, yang sifatnya kontekstual, tapi kamu anggap ini urusan benar salah. Yang benar atau salah kamu anggap hanya estetik, hanya urusan pantas dan tidak pantas. Oh ini bolak-balik tidak karu-karuan. Maka kamu hati-hati. Rumusnya agama menjauh. Kenapa? Menyangkut eksistensi kita. Tidak ada gunanya kamu merasa saya ini sudah orang baik, Pak, muslim sejati, syahadat sejak kecil, sholat tidak pernah putus. Tapi diiringi kegiatan eksistensial yang jelek, maka ya nanti terbangun esensi jelek dalam dirimu. Ini teorinya Sartre ini bisa sampai ke sana. Jadi eksis kita sebagai seorang muslim yang baik. Terus ya itu quote-nya. Kalimat panjang tadi bisa diringkas, man is nothing else but what he makes of himself. Jadi ndak usah nunggu kamu jadi apa besok, tapi bentuklah dirimu untuk jadi apa sesuai yang kamu inginkan. Ndak usah nunggu, ala Pak ditunggu saja takdirnya besok kalau ndak. Kalau bagi Sartre ndak begitu rumusnya hidup. Kalau pengen kaya berperilaku bertindak seperti orang kaya untuk menuju kekayaan. Kalau pengen soleh ya berlaku bertindak
untuk menuju kesolehan. Kalau pingin apalagi jadi ilmuwan, jadi ulama, ya berperilaku, bertindak, melakukan segalanya sesuai yang jalan yang menuju keulamaan. Karena kita yang membentuk. Man is nothing else. Manusia itu tidak lain adalah apa yang dia buat untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi man is nothing else but what he makes of himself. Jadi diingat-ingat kalimatnya Sartre ini untuk pedoman bahwa kita yang membangun diri kita sendiri. Silahkan kamu bentuk sesuai versimu. Syukur-syukur kamu bisa menampilkan versi terbaik dari dirimu. Nah, tidak usah tanggung-tanggung, tidak usah besok saja Pak. Saya kan masih muda Pak. Kalau pingin cita-cita saya jadi wali Pak, tapi besok misalnya. Ya, saya suka yang sufi-sufi Pak. Beberapa ngomong saya gitu. Cuma kan saya masih muda Pak. Jadi besok aja amalan-amalannya, solehnya. Ya enggak bisa. Dibangunnya sejak sekarang. Kalau ingin jadi filosof ya dibangunnya mulai hari ini. Dibangun karakter seorang filosof apa. Nanti kamu jadi filosof. Yang ingin jadi guru, jadi dosen, mulai sekarang dilatih. Dosen yang baik, guru yang baik seperti apa. Latihan ngomong, latihan menjelaskan. Latihan ngajari, latihan mempresentasikan. Nggak usah eman-eman waktu, nggak usah eman-eman tenaga kalau kalian masih muda. Alah Pak, wong ini cuma kuliah biasa aja, santai aja lah. Nanti saya jadi guru latihan presentasi beneran. Kamu buang waktu. Nggak usah buang waktu. Punya buku banyak di kamar. Saya suka ini buku semua ini Pak. Cuma bacanya kapan-kapan aja lah Pak. Santai-santai aja. Nggak ada yang buru-buru. Ya sudah, nggak kebaca. Kamu buang waktu, buang tenaga. Jadi bangun dirimu mulai sekarang. Karena nanti kamu membangun hari ini, nanti jadinya besok. Kalau kamu membangunnya besok-besok, ya jadinya lebih besok lagi. Sementara tambah lama umur, tambah tenaganya semakin berkurang. Puncak-puncaknya umur kalian, kalau urusan fisik. Kalau sudah seumur saya, itu grafiknya mulai menurun. Buktinya saya sering pilek sekarang. Itu kan mulai turun. Jadi kalian ada di puncak energi, puncak waktu. Jadi bentuk diri kalian. Oh, itu nasihatnya Sartre. Jadi kalian yang membentuk. Nggak usah takut bermimpi, Pak. Saya itu cuma gini aja, Pak. Bayar kuliah juga mati-matian. Sebenarnya saya ingin ini, bisa. Nggak usah khawatir. Jadi man is nothing else but what he makes of himself. Kamu sendiri yang membangun. Katanya Sartre lagi, everything has been figured out. Segala sesuatu itu sudah jelas. Kecuali bagaimana cara kita hidup itu ada di tangan kita. Semua yang di sekeliling kita itu bisa diprediksi. Dan pasti. Tembok ini pada saatnya dia akan keropos. Kalau nggak dianu lagi, nggak diperbarui lagi, itu pasti. Yang fisik-fisik, lingkungan semua di sekeliling kita itu sunnatullahnya sudah jelas. Satu-satunya yang menjadi hak kita untuk ngatur sendiri, dikaruniakan oleh Allah, itu how to live. Jadi alam semesta ini sutradaranya semua Allah, ada sunnatullahnya. Satu-satunya yang dikhalifahkan ke kita adalah how to live. Bagaimana cara kita hidup. Pilihlah sendiri. Jadi pilihlah cara hidup sesuai yang kamu inginkan. Meskipun nanti ada pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Jadi everything has been figured out except how to live. Segalanya bisa ditebak. Kecuali manusia dalam caranya dia hidup. Ini tidak bisa diramal. Dari jahat bisa jadi baik. Dari baik bisa jadi jahat. Dari anak yang tidak mengalami pendidikan bisa jadi orang luar biasa. Dari yang kuliah sampai S3 bisa balik jadi jahat. Itu manusia. Skenarionya dia sendiri yang pegang. Kalian sendiri yang nulis skenario. Jadi nasibmu
Kisah hidupmu, jalan hidupmu, kamu sendiri yang menulis. Nah, ini pandangannya filosof eksistensialis, Sartre dan kawan-kawan. Terus, nah, wadahnya hidup kita tadi kan bisa milih hidup, eksis sesuai keinginan kita, ada wadahnya. Wadahnya namanya faktisitas. Ini istilah dalam filsafat. Nanti di Heidegger juga dipakai. Faktisitas itu keterlemparan kita dalam fakta. Jadi kita ini hidup kan selalu tiba-tiba terlempar dalam situasi-situasi, dalam fakta-fakta. Tiba-tiba saja lahir jadi orang Jogja. Tiba-tiba saja jadi orang Jawa Timur. Tiba-tiba kok pesawatnya lewat. Ya. Ya. Pesawat lewat ini tadi kan fakta yang tiba-tiba. Itu kita terlempar dalam fakta berhadapan dengan suaranya pesawat. Mau ndak mau kan harus diam. Kalau ndak balapan suaranya. Jadi ini namanya faktisitas. Kita terlempar di sana. Tiba-tiba harus jadi mahasiswa UIN. Kena aturan cadar. Iya. Padahal bayanganmu ndak ada gitu-gitu loh, kok tiba-tiba ada itu. Masalah nih. Nah, itu kan faktisitas, kamu terlempar di fakta-fakta. Tiba-tiba mau semangat, mau merancang tanggal merah besok saya mau liburan, Pak. Kok yondilalah pilek. Ketemu fakta, kamu kena virus terus flu. Waduh, ndak jadi lagi. Itu faktisitas. Iya, kita bisa membentuk hidup, cuma kita diwadahi oleh situasi, kita diwadahi oleh faktisitas, fakta-fakta. Kita harus menyikapinya, mau ndak mau. Maunya sih kuliah fakultas kedokteran besok jadi dokter. Kok yondilalah ndak punya duit, sana mahalnya luar biasa misalnya. Terpaksa kuliahnya UIN akhirnya. Fakultas Usuluddin lagi. Ya. Mau jadi dokter nggak jadi dukun kamu. Itu kan fakta, kamu terlempar di fakta-fakta. Yang harus kamu hadapi, dicuekin bisa, ditiadakan bisa, dimanipulasi bisa, tapi kan mau nggak mau kamu berhadapan dengan itu. Itu namanya faktisitas. Ya, faktisitas itu kalau Sartre, contoh yang pasti adalah kita berhadapan dengan orang lain. Ini kan fakta. Nah, ini juga fakta. Karena berhadapan dengan orang lain, kamu tidak bisa bebas. Hari ini cuacanya agak panas, agak sumuk. Harusnya kan pinginnya kalian pakai kaos oblong aja santai, kaos daleman aja santai. Cuma kan ada orang lain. Akhirnya kamu kesini harus pakai baju. Kenapa? Orang lain. Itu faktisitas. Berhadapan dengan orang lain itu luar biasa nanti. Katanya Sartre neraka orang lain itu. Nanti dijelaskan di belakang. Yang kedua, kematian. Pinginmu kan hidup terus, muda terus, cakep terus kalau boleh. Tapi kan tidak bisa. Kamu ketemu fakta ternyata hidup ada limitnya. Bahkan yang namanya maut, death, mati itu tidak nunggu umur. Tidak ada hubungannya sama usia. Bahkan sekarang yang muda-muda lebih cepat berangkatnya. Banyak contohnya.
Jadi kalau yang tua biasa kan, yang tua berangkat duluan. Tapi yang muda sekarang banyak. Saya ada teman minggu lalu usianya paling baru 30 sekian. Ada yang 40 sekian, semakin mudah. Harapan hidup di Indonesia naik, tapi kemungkinan mati juga besar. Iya, karena memang sekarang kan penyakit macam-macam, cuaca tidak bersahabat, gaya hidupnya agak jelek. Negara berkembang kan cirinya itu. Jadi gaya hidupnya ya kayak makannya, kayak saya tidak yakin yang ada di sini rajin olahraga. Pokoknya filosofi kan biasanya males. Ya, jalan kaki males, kamu dekat aja kan pakai motor. Jadi, ya gaya hidup yang baik biar sehat. Ya olahraga lah. Saya tidak tahu olahragamu kayak gimana. Kamu pagi-pagi waktunya olahraga ya kamu ngopi, ngerokok. Belum bangun, lari pagi 9:30. Itu bukan lari pagi karena kuliah telat. Karena kamu ketiduran paginya. Oke, lawanlah faktisitas itu. Jadi kamu berhadapan dengan fakta. Kamu harus beruang, berwaktu, lingkungan. Itu kan faktisitas. Kamu tidak bisa menganggapnya tidak ada. Alapa orang lain dianggap tidak ada saja. Tidak bisa. Tetap jadi pertimbanganmu. Alapa mati dianggap tidak mati gitu aja. Tidak bisa. Tetap nanti batasmu adalah mati. Alapa ruang waktu tidak usah dipertimbangkan. Lingkungan dicuekin aja tidak bisa. Ya kan? Ya kayak pesawat ini bolak-balik lewat kan gimana lagi? Oke. Ya, Jogja itu bandaranya kecil, jadi pesawat itu biasanya ngantri bisa setengah jam di atas, muter-muter ngantri turun. Dan muternya di atas kita, muter itu nunggu dia bisa turun. Jadi nggak usah heran. Itu bukan karena saking banyaknya pesawat, tapi saking kecilnya bandara. Jadi mereka muter, nggak bisa langsung turun, biasanya muter-muter. Jadi kamu saya ceritain karena kamu kan nggak pernah naik pesawat. Oke. Ya, bisanya cuma lihat. Kalian menginjak bandara aja kan tidak mesti pernah. Bisanya nonton pesawat lewat. Oke, jadi kita bebas membentuk eksistensi diri kita, cuma dicegat oleh makhluk yang namanya faktisitas, fakta-fakta. Nah, oke. Kenapa sih manusia harus mengeksiskan dirinya? Karena manusia punya bekal kesadaran diri, beda sama benda-benda dan semua yang lain. Satu-satunya makhluk yang bisa menyadari kediriannya itu manusia. Hewan enggak. Tumbuhan apalagi, benda apalagi. Hewan itu hanya mengikuti instingnya saja. Jadi yang bisa sadar itu manusia. Jadi kesadaran diri merupakan eksistensi manusia yang membedakannya dengan eksistensi benda-benda. Dan meskipun benda-benda di luar manusia membantumu untuk menyadarkan dirimu siapa. Pesawat yang lewat bolak-balik menyadarkanmu misalnya, oh iya ya berarti suaranya pesawat itu keras. Lebih keras pesawatnya daripada suaraku. Ini kan melahirkan kesadaran-kesadaran. Lingkungan sekelilingmu melahirkan kesadaran. Kamu melihat apalah sekelilingmu masjid, sekelilingmu binatang, sekelilingmu tumbuhan, itu kan membuat kesadaranmu muncul ada di tengah-tengah mereka. Oh iya ya ternyata aku ini muslim, hidupnya di masjid.
ini ada banyak teman muslim, kesadaran. Jadi satu-satunya makhluk yang sadar itu manusia, dan kesadarannya dibantu oleh semua makhluk yang lain yang bukan manusia yang tidak punya kesadaran. Itu istimewanya manusia. Jadi kita membangun identitas diri kita itu dengan bantuan situasi sekeliling kita. Jadi kesadaranmu kan kesadaran sesuai situasimu, dan ini sesuai rumusmu sendiri. Nanti kalau di Iqbal kan ada rumusnya kesadaran ego itu. Misalnya ada orang yang kesadarannya aku manusia. Ini level paling dasar. Ngerti kalau dirinya manusia, yang digarap sisi-sisi kemanusiaannya. Ada orang yang kesadarannya aku ini Indonesia loh. Ada yang kesadarannya aku ini Muslim loh. Ada yang aku ini Muslim yang kebetulan Indonesia, atau aku ini Indonesia yang kebetulan Muslim. Ini kesadaran-kesadaran. Aku ini tidak cuma Muslim, Muslimku NU. Itu kan kesadaran yang kamu bangun sesuai apa yang ada di sekelilingmu. Jadi manusia yang tadi dikelilingi oleh faktisitas itu punya ciri yang membedakannya dari semua yang lain, itu yaitu kesadaran. Nah, kesadaran ini jenisnya dua. Ada kesadaran prareflektif, ada kesadaran reflektif. Jadi kesadaran prareflektif itu kesadaran langsung. Misalnya saya ketika membaca WhatsApp di HP, membaca WA, itu kesadaran langsung. Dari aku langsung menuju WhatsApp. Tapi nanti ketika saya pikir ulang, iya ya, hari ini kok aku banyak sekali pegang smartphone ya. Waktuku habis hanya untuk membaca WA. Nah, ini kesadaran reflektif. Kalau pra itu biasanya aktivitas langsung kita, kesadaran yang terarah pada objek. Ini disebut pra-reflektif karena sifatnya spontan biasanya. Kita tidak berpikir dalam hidup kita sehari-hari. Nah, nanti ada level reflektif. Para filosof itu naik satu level ke level reflektif. Sementara orang-orang yang tidak mau refleksi biasanya pokoknya hidupnya rasional, cuma spontan. Hidup rutin sehari-hari kayak biasanya. Reflektif itu kalau dalam agama setara dengan muhasabah. Selevel dengan kontemplasi. Sehari ini aku sudah ngapain aja ya. Mulai bangun pagi sampai malam ini yang sudah saya lakukan apa? Yang bermanfaat berapa? Untuk diriku dan untuk orang lain. Yang sifatnya religius berapa, yang sifatnya duniawi berapa, prosentasenya berapa, mana lebih tinggi. Nah, ini muhasabah, ini kesadaran refleksi. Hari ini saya kok terlalu banyak ngomong ya. Padahal terlalu banyak ngomong itu mesti banyak salahnya. Ini refleksi. Tapi waktu saya ngomong tadi, waktu saya bicara, waktu saya mengajar di kelas, waktu saya rapat, meeting, waktu saya diskusi sama teman-teman, kesadarannya masih prarefleksi. Jadi belum dipikir ulang, masih langsung. Hari ini kalian ngaji, memperhatikan slide, ini masih prarefleksi. Nanti pulang diangen-angen lagi, lah ya, tadi yang diomongkan itu apa ya, hampir 2 jam, saya tidak paham-paham misalnya. Nah, ini refleksi, tidak apa-apa, meskipun isinya refleksi ternyata saya tidak paham yang diomongkan tadi apa. Nah, itu sudah refleksi, karena sudah level 2, sudah tidak langsung. Jadi Sartre membedakan ada 2 jenis kesadaran. Jadi kalau bisa kita naik ke level refleksi, tidak hanya pra. Bahwa hidup ini harus rasional ya,
Harus dijalani secara masuk akal ya, tapi harus juga direfleksikan. Karena dari situlah nanti kita membangun eksistensi diri kita selanjutnya. Oh, hari ini terlalu banyak bergurau. Tidak seru, tidak enak. Bergurau itu sekali-sekali saja misalnya. Oh, hari ini terlalu banyak ngomong, tidak keren. Terlalu banyak ketawa, kurang anggun misalnya. Nah, itu refleksi. Padahal saya cita-citanya kan ingin jadi orang yang berwibawa, yang kok malah banyak ketawa ya, salah berarti. Nah, itu refleksi namanya. Dari refleksi ini kan orang terus merancang skenario hidupnya. Kalau tanpa refleksi, ya hidupmu rutin saja. Apakah tidak masuk akal? Masuk akal, tapi levelnya pra-reflektif. Biasanya tidak ada peningkatan. Ya jalan begitu saja. Maka ayo membangun kesadaran ke level refleksi. Meskipun pra-reflektif ini ya juga sadar, juga sudah berbeda dengan binatang, dengan semua makhluk yang lain. Karena semua makhluk yang lain tidak punya kesadaran. Binatang itu tidak punya kesadaran tentang dirinya. Jangankan refleksi, pra-refleksi mereka tidak punya. Kalau binatang bisa refleksi, sekarang bisa ngalah-ngalahin manusia. Ya kan? Ayam itu mungkin sudah sembunyi semua karena tiap hari kita sembelih. Iya, dia bikin pasukan untuk melarikan diri dari manusia. Kalau dia bisa mikir, wah, bayangkan berapa ratus ekor ayam kita sembelih setiap hari untuk kebutuhan kita. Itu kalau ayamnya bisa refleksi, ada filosof ayam satu aja. Itu dia bisa merancang pemberontakan pada manusia itu. Ya untungnya tidak mereka. Iya, itu bisa memberontak, itu bisa revolusi ayam, itu bisa. Oke. Iya kan warung di mana-mana kan menu utamanya kan itu. Lesehan-lesehan di pinggir-pinggir itu kan ayam semua. Bayangkan kalau ada satu ayam yang bisa refleksi, wah. Oke, jadi manusia punya kesadaran. Nah, ini istilah yang terkenal sekali dari Sartre, être en soi sama être pour soi. Being in itself dan being for itself. Tidak usah dibaca Perancisnya, daripada kalian bingung. Jadi being in itself itu ada dalam dirinya. Sementara being for itself ada untuk dirinya. Jadi ada dalam dirinya itu ada yang tidak aktif, tidak pasif, tidak afirmatif, tidak positif, tidak negatif. Ada yang tidak sadar. Ya semua benda tadi. Yang bukan manusia itu être en soi. Jadi being in itself. Dia tidak menyadari keberadaannya. Kebalikannya manusia. Manusia itu being for itself. Dia ada untuk dirinya. Dia tidak punya makna asli, tidak punya hakikat diri asli. Dalam tanda petik, dia kosong. Maka silahkan diisi. Tapi yang being in itself tadi dia sudah penuh. Hakikat dirinya sudah jelas. Ayam itu ya kenapa nggak ada yang memberontak, nggak ada yang bikin revolusi, karena hakikat dirinya ya itu. Dia hidup, kebetulan dagingnya disenangi manusia sehingga dibudidayakan dan disembelih. Simple. Sudah masuk rancangan cerita hidupnya memang begitu. Kalau manusia tidak ada cerita hidup begitu. Kalau ada novel tentang ayam, ya ceritanya seragam. Ya orang barat bikin kartun bebek, kartun ayam itu kan cerita memerankan sosok manusia dia. Ceritanya manusia. Ceritanya ayam yang asli itu ya monoton.
Lahir, besar, cari makan, kawin, disembelih, mati, kan monoton. Tidak ada variasinya, tidak ada pacaran, melarikan diri, kemudian tidak ada. Semua seragam semua. Being in itself, beda dengan manusia. Dia ini kosong dalam tanda petik. Silahkan diisi, silahkan eksis seperti yang engkau inginkan. Jadi being for itself. Jadi sadar, bentuklah dirimu. Karena kamu bukan benda. Kalau benda, makhluk di luar manusia, being in itself. Kalau kita being for itself. Itulah Sartre mengklasifikasi ada. Jadi kesimpulannya apa? Manusia bukan sesuatu. Jadi manusia itu sejelek apapun situasinya, serendah apapun IQ-nya, EQ-nya, dia tetap unik sebagai manusia dan tidak bisa disamakan dengan yang bukan manusia, dengan segala sesuatu. Dan setiap manusia itu unik. Segala yang terjadi adalah selalu miliknya. Yang terjadi padaku ini ya milikku. Setiap orang punya pengalaman eksistensial sendiri-sendiri. Setiap orang jadi manusia versi dia sendiri. Termasuk kalau ada yang bilang saya tidak ingin jadi manusia lagi. Bosan saya jadi manusia. Itu ya perilakunya manusia yang bisa begitu. Ya, ayam tidak bisa, saya bosan jadi ayam, tidak bisa. Hanya manusia. Yang bisa tidak manusiawi, itu manusia. Ya, maksudnya binatang tidak bisa. Dia sesuai hakikatnya. Yang tidak manusiawi itu selalu manusia. Jadi, manusia, maka dia unik, jangan diseragamkan. Setiap orang unik eksis sebagai dirinya sendiri-sendiri. Hadirin semua yang hari ini hadir untuk ngaji, ngajinya sama loh. Di depan saya semua. Tapi pengalamanmu masing-masing, penghayatanmu masing-masing terhadap ngaji ini beda-beda. Penangkapanmu masing-masing beda-beda. Itulah uniknya manusia. Selalu ngaji versimu sendiri-sendiri. Makanya saya sering ngomong, kalau masing-masing saya suruh nulis, apa sih ngaji filsafat ini bagi kalian? Tulisan dari sekian banyak kepala, insya Allah kesannya beda-beda. Kenapa? Karena begitu kalian alami, selalu pengalaman itu jadi milik masing-masing orang. Jadi milikku sendiri. Jadi jangan menyamakan manusia dengan yang bukan manusia. Karena manusia, apapun situasinya, pasti dia unik. Karena dia punya karakter kesadaran tadi yang juga unik. Oke, terus. Nah, tadi dasarnya. Sekarang cirinya manusia yang lain, dia terbuka dan dia dikutuk untuk bebas. Katanya Sartre, bebas itu kutukan. Jangan dikira bebas itu menyenangkan. Jadi manusia adalah makhluk yang bebas menentukan hakikat-hakikatnya sendiri. Bebas menentukan jalan hidupnya. Namun di sisi lain hal tersebut justru menjadi satu kenyataan yang mengerikan. Kenapa? Ya karena bebas tadi. Berarti kita harus milih. Milih kan enak Pak, iya, tapi milih kan tidak berhenti di milih. Kita juga nanti dituntut siap menanggung resiko dari pilihan itu dan bertanggung jawab terhadap pilihan itu.
Jadi kita ini aslinya, hakikinya bebas, full bebas 100%. Cuma jangan seneng ketika kamu bebas. Bebas itu kutukan. Lebih enak ayam tadi, tidak usah capek-capek mikir, dijalani aja seneng-seneng mati, tidak masalah, selesai. Kalau kita kan harus milih. Dan pilihan itu nanti ada pertanggungjawabannya. Semua pilihan ada resikonya. Ya pilihan-pilihan hidupmu kan semuanya ada resikonya. Ya kadang-kadang resikonya enak-enak, ada ndak enaknya juga. Tapi harus tanggung jawab. Karena kita milih sendiri, resikonya harus kita tanggung sendiri. Dan kita kan ndak bisa milih, saya milih resiko yang ini saja, ndak bisa. Kita ketemu dengan tadi faktisitas-faktisitas. Kalau bisa ya, nikah itu ndak usah pakai belanja sama istri lah Pak, eman-eman duitnya. Maumu begitu, tapi begitu kamu nikah ada konsekuensinya. Harus ngasih nafkah istri, itu konsekuensi. Kalau bisa ya, saya itu ndak pakai olahraga tapi sehat. Jadi saya milih tidur saja, ndak bisa. Kalau kamu milih tidur terus ada resikonya. Mungkin kamu tidak terlalu sehat. Kalau bisa ya biar saya ngirit, makan itu tidak usah 3 kali lah Pak. Sekali aja tapi cukup untuk sehari misalnya. Tidak bisa. Ya, dan ini pilihan-pilihan. Dunia ini kita yang membentuk, kita yang milih, tapi siaplah menanggung resikonya. Saya pernah membaca dulu zaman mahasiswa, Kompas zaman lama. Jadi pilihan hidup manusia bahkan efeknya ke manusia. Jadi digambarkan manusia sekian ratus tahun yang akan datang itu mulutnya jadi panjang. Terus matanya jadi lebar. Telinganya mengecil. Itu gaya hidupnya. Kenapa mulutnya panjang? Karena besok mungkin orang makan itu tidak kayak hari ini makan. Mungkin besok zat untuk makanan kita bisa diganti hanya kapsul kecil. Jadi makan itu cukup sekali belum selesai, tubuh kita sehat, sudah nggak perlu capek-capek kamu nyari sendok, nyari garpu, nggak usah, cukup itu. Nah lama-lama karena makanannya cuma pil kecil, mulut ini kan jarang dibuka, makannya gini terus. Nah, lama-lama mulutnya panjang, terus tangannya jadi panjang. Pokoknya itu gambaran lucu zaman saya mahasiswa, ada itu di Kompas itu. Jadi manusia masa depan. Kenapa matanya lebih lebar? Karena hidup kita sekarang kan tiap hari gini. Jadi matanya dipakai terus. Lama-lama matanya lebih lebar. Telinganya menyempit, jarang mendengarkan, melihat terus. Visual terus kan, kita berhadapan dengan realitas visual. Jadi nanti kita persis alien pada akhirnya. Jadi yang digambar di film-film itu. Dan dadanya besar, perutnya kecil. Kenapa dadanya besar? Terlalu banyak nyedot polusi. Sekarang kan polusi macam-macam, tidak cuma polusi udara, polusi suara juga kan. Nanti dadanya besar, perutnya kecil, tangannya panjang, mulutnya maju, matanya lebar. Persis alien. Nah itu pilihan-pilihan kita kan ada efeknya. Jadi kayak artis-artis itu milih operasi plastik. Kelihatan cantik sekarang, tapi mungkin besok ada efeknya. Jadi apapun yang kamu pilih nanti ada efeknya. Kamu milih nakal hari ini, nikmati efeknya. Pilih merokok, nikmati efeknya. Pilih apa, segala pilihanmu itu nikmat. Kamu kan maunya pilihan saya itu efeknya yang enak-enak saja, tapi tidak bisa. Kamu ketemu nanti banyak faktisitas-faktisitas yang tidak kamu kehendaki. Tapi memang itu cirinya, bebas. Tapi kebebasan itu kutukan. Misalnya menurutmu hari ini misalnya model celana. Model celana orang suka yang sempit-sempit itu kan, meledat-meledat itu kan. Wah itu yang kayak gitu kelihatannya keren Pak. Ya enggak apa-apa, pilih celana model ketat, keren. Resikonya kalau kamu mau nyopot, mau pakai susah. Itu kan resiko namanya. Jadi pingin bebas silahkan, tapi siaplah tanggung jawab. Itulah kenapa hidup ini kutukan. Man is condemned to be free because one thrown into the world, he is responsible for everything he does. It is up to you to give life a meaning. Jadi
hidup manusia itu dikutuk untuk bebas. Karena begitu dia terlempar ke dunia, begitu dia hidup di dunia, dia bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Dan terserah kamu untuk memberi hidup makna. Kamu maknai apa hidup ini? Kamu jalankan sesuai keinginanmu, monggo. Tapi siap-siap tanggunglah resikonya. Minum teh, minum kopi terus-terusan, saya suka yang manis-manis. Nah, ada resikonya, hati-hati diabetes. Kamu pinginnya ya manis-manis, ya ndak diabetes gitu loh Pak, kan enak. Ndak bisa. Itu sudah resiko. Jadi itulah resiko dari kebebasan. Jadi ternyata bebas itu ndak enak kalau versinya Sartre. Lebih enak kamu ndak usah milih, dipilihkan, kan nggak tanggung jawab. Binatang itu kan ndak ada tanggung jawabnya. Yang dia lakukan dorongan insting. Ndak ada orang menyalahkan binatang, ndak ada bebek diajukan ke pengadilan karena memperkosa temannya, ndak ada. Karena yang dilakukan oleh bebek bukan pilihan bebasnya. Wah, itu kekerasan itu terhadap bebek perempuan, enggak apa-apa. Itu instinktif. Tapi manusia kalau melakukan itu bisa dianggap salah dan dihukum. Kenapa? Karena dia bisa tidak melakukan itu. Kok memilih melakukan itu, ya tanggung resikonya, kan begitu. Beda sama yang bukan manusia tadi. Jadi kita itu kan komplit. Sama Allah dikasih segala macam potensi, untuk baik bisa, untuk jahat bisa, untuk nakal bisa, untuk soleh bisa. Tergantung kita aktualkan yang mana, kita eksiskan yang mana. Jadi it is up to you to give life a meaning. Mau kamu hidupkan versi dirimu yang apa? Bisa. Pak, saya capek Pak jadi anak yang soleh, yang patuh. Saya pingin sekali-sekali jadi anak nakal. Loh, itu kamu punya potensi, bisa. Nggak usah minta izin. Tapi kan gitu, tanggung sendiri resikonya gitu loh. Karena setiap pilihan bebasmu di sana mengikuti tanggung jawab dan resiko. Itulah maka manusia dikutuk dengan makhluk yang namanya kebebasan. Jangan seneng-seneng kamu bebas, karena bebas itu penuh dengan tanggung jawab. Jadi kebebasan itu dasarnya pilihan, ajangnya faktisitas tadi, dan berhadapan dengan resiko. Disitulah sebenarnya sumber kegelisahan manusia. Manusia itu gelisahnya di awal adalah dia harus memilih, dan di akhir dia harus siap menanggung resiko. Jadi jangan dikira hidup ini menyenangkan. Itu kan versinya Sartre. Hidup ini kegelisahan untuk eksis. Tadi kan kamu dipersilahkan membangun dirimu seperti apa yang kamu inginkan. Dan kamu bebas. Cuma kebebasanmu itu ditandai dengan kegelisahan. Kegelisahan yang pertama, gelisah untuk milih. Kegelisahan yang kedua, gelisah untuk menanggung akibat, bertanggung jawab terhadap resiko dari pilihanmu. Nah, ini rumusnya kayak minggu lalu Schopenhauer itu yang agak pesimis bahwa hidup ini tidak indah. Hidup ini menggelisahkan, tidak senang-senang. Jadi ternyata kita harus memilih. Yang milih ini kan juga bukan sesuatu yang mudah. Setiap detik hidupmu kan pilihan-pilihan. Begitu kamu membuka mata kan sudah pilihan. Bangun sekarang apa nanti? Itu kan pilihan. Kadang-kadang kamu mikir, sholat subuh, cuma kan ini masih baru adzan, tunggu sebentar lagi kan tidak apa-apa. Kalau bablas kan dimaafkan. Ini kan pilihan. Atau bangun saja sekarang. Ya kalau bangun sekarang
Nanti habis wudhu ndak ngantuk lagi, padahal masih pengen tidur, masih capek. Itu kan sudah milih. Begitu melek kamu mikir sudah. Sudah pagi, ini berangkat kuliah apa ndak ya? Wong hujan, kan ada alasan pamit kalau hujan. Bisa ndak masuk. Tapi kalau pamit nanti dosennya kayak gitu ya nanti mikir kan kamu pilihan-pilihan terus. Jangankan itu, mau ke warung aja kan milih. Begitu kamu masuk warung sudah milih lauk sebanyak itu dipilih yang mana ya. Itu kan kamu juga mikir. Jadi hidup ini jangan dikira menggelisahkan. Untungnya otak kita kuatnya luar biasa. Tidak mudah capek. Kalau dia kenal capek, dia sudah lama capek dia. Apalagi otak-otak kita. Capeknya mikir yang tidak penting itu. Jadi yang dipikir makanan, bangun, jalan-jalan, selfie. Mikirnya gitu. Otakmu mungkin kalau dia bisa komplain. Ini hidup tiap hari mikir yang tidak penting terus. Kapan saya diajak mikir yang penting-penting? Jadi itulah kegelisahannya hidup kita. Kita harus milih dan siap menerima resikonya. Jadi ternyata tidak enak ya hidup itu. Kita hidup dalam kutukan. Nah, ini konsep yang terkenal juga dari Sartre. Ada orang yang versi ini. Orang yang hidup dalam bad faith, la mauvaise foi. Bad faith. Jadi, la mauvaise foi dapat terjadi pada orang-orang yang menempelkan dirinya pada suatu hal yang lebih besar darinya sehingga ia melupakan kesadarannya sendiri. Contohnya, ketika ada orang yang begitu bangga karena ia bekerja di perusahaan besar ternama. Orang-orang menjadi terkesan padanya hanya karena ia menyandang nama besar perusahaan tempatnya bekerja tersebut. Itu gambarannya dari Sartre. Banyak orang, tadi kan hidup itu tidak enak, menggelisahkan. Kamu harus milih, kamu harus siap tanggung jawab. Ada orang yang lari dari takdir bebasnya, lari dari kesiapan untuk menanggung resiko. Akhirnya apa? Dia memasrahkan dirinya pada institusi, pada orang lain, pada perusahaannya, pada lembaga yang dia percaya. Ini namanya bad faith. Hidup matimu kamu pasrahkan ke institusi itu. Kamu tidak berani berpikir sendiri, tidak berani milih sendiri, tidak berani memutuskan sendiri. Kamu takut menjalani takdirmu sebagai makhluk yang bebas. Justru ini lebih menyakitkan, katanya Sartre. Lebih mencemaskan. Kenapa? Karena resikonya kamu kehilangan dirimu sendiri. Hidupmu tidak reflektif, prareflektif juga tidak ada. Kamu milihnya, kamu pasrahkan ke orang lain. Kamu sendiri tidak memilih, dipilihkan orang lain. Itu hidup yang bad faith. Jadi kamu tidak memutuskan sendiri, orang lain yang memutuskan untuk dirimu. Ini problem. Kenapa? Karena kamu bisa kehilangan dirimu sendiri. Kalau bahasanya Schopenhauer kemarin, kamu tenggelam dalam kerumunan. Dirimu, kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya kayak tidak ada. Tidak dihitung. Tidak penting kamu ada atau tidak. Kenapa? Karena kamu tidak eksis sebagai dirimu. Kamu hanya nambah jumlah. Nambah jumlah itu cuma ngeramen-ngerameni, cuma bikin rame aja. Tapi eksistensimu tidak ada. Nah, itu namanya kamu terjebak dalam bad faith. Padahal kamu bisa milih sendiri. Ngaji ini kalau kalian hanya ikut-ikutan,
daripada nganggur, Pak. Diajak temen. Resiko saya jadi takmir, terpaksa harus ikut ngaji. Ya kan? Berarti apa? Ngaji ini bukan pilihanmu. Dipilihkan oleh institusimu, ketakmiran. Iyalah, bahasanya kan ketakmiran. Batuk. Ditunggu sebentar. Yuk. Suaranya habis. Faktisitas. Oke, dilanjutkan. Yo, habis beneran ini. Oke ya, konsep selanjutnya. Suaranya aneh sekarang. Nanti yang mendengarkan rekaman jadi bingung. Suaranya ganti mesti. Oke, dilanjutkan oleh Sartre. Jadi bahayanya apa? Nasib buruk kita dalam faktisitas berhadapan dengan orang lain adalah orang lain, suaranya berubah sekali ya. Iya. Orang lain jadinya kayak neraka. Kenapa orang lain itu neraka? Karena orang lain selalu memposisikan kita sebagai objek. Contoh nih, karena ada kalian ini saya tidak bebas batuk. Coba di rumah saya batuk, wah sak kapoke semuanya. Tapi karena di sini batuknya agak digaya-gayakan. Itu karena ada orang lain. Jadi orang lain jadi neraka. Aku ndak bebas. Coba ndak ada kalian, wis aku wis bebas, mau ngapain aja. Tapi karena ada kalian, saya ndak bebas. Kalian juga begitu. Yang duduk di belakang mau selonjor, jani penak selonjor, apalagi ndak enak sungkan sama yang lain. Jadi yang lain selalu jadi penghalangmu. Jadi orang lain selalu menjadikan kita objek. Kalian jadi objekku, aku juga bagi objek dari kalian. Kalian saya posisikan untuk kepentingan saya kamu posisikan untuk kepentinganmu. Kita saling mengobjekkan. Subjek kan selalu aku, objek yang lain. Jadi kalau aku ketemu kamu itu sebenarnya sedang terjadi pertarungan luar biasa untuk saling mengobjekkan. Meskipun ketemunya sambil senyum-senyum. Tapi itu sebenarnya bunyilah seperti kepentinganmu. Temanmu juga ingin aku bunyi seperti kepentingannya dia. Itulah bahwa kalimatnya Sartre yang berbunyi orang lain adalah neraka. Orang mengobjekkan kita dan membentuk diri kita. Makanya katanya Sartre, setiap relasi antar manusia adalah konflik. Saling menegasikan terus-menerus. Karena kita berusaha jadi subjek dan orang lain objek, orang lain berusaha jadi subjek, kita yang jadi objeknya.
Saya menganggap kalian ini misalnya santri-santri, murid-murid untuk kepentinganku di depan. Kalian memposisikan saya mungkin sebagai guru, sebagai ustadz untuk kepentingan kalian. Jadi kita sedang bertarung saling mengobjekkan, saling memasukkan dalam dunia masing-masing. Yang di kepalaku selalu aku versimu, yang di kepalamu selalu aku versimu. Kalian di kepala saya juga versiku. Orang lain jadi neraka. Orang lain adalah neraka. Nah, itu terkenal sekali dari Sartre. Hell is other people. Jadi yang disebut neraka itu orang lain. Saya tidak bebas lagi mau ngapa-ngapain. Analoginya lubang kunci. Katanya Sartre, bayangkan ya, kalau kita sendirian di kamar, itu kan kita bebas. Bebas tidak pakai baju, bebas joget-joget, bebas goyang-goyang. Tapi begitu kita sadar ada yang mengintip, kita kan langsung berubah. Tadinya mungkin joget-joget dangdut, wah ada yang ngintip ternyata. Wah tidak berani joget dangdut lagi karena sudah terlanjur di luar bilang sukanya lagu rock, lagu jazz, lagu blues. Wah kok diketahui lagu dangdut nanti malu. Jadi begitu ada orang yang melihat kita berubah. Tidak bisa bebas lagi. Tidak setuju dengan keinginannya sendiri mencocokkan dengan apa yang diinginkan orang. Itu kan orang jadi neraka. Padahal maumu A, tapi sekarang kamu ganti B. Kenapa? Orang lain pinginnya itu. Sebenarnya kamu pingin posting ini, tapi kalau saya posting ini tidak ada yang like. Gara-gara mempertimbangkan like-nya orang lain, kalian posting sesuai yang diinginkan oleh mereka. Itulah neraka yang namanya orang lain. Wong kamu sendiri tidak suka sama postinganmu, cuma hanya butuh jempol banyak saja. Kamu posting dengan versi itu. Itulah nerakanya orang lain. Kamu hidup versi orang lain. Nah, Sartre ini ateis. Mbahnya ateis. Karena dia sangat tidak suka sama Tuhan. Kenapa dia tidak suka Tuhan? Karena Tuhan bagi Sartre posisinya kayak orang yang ngintip tadi. Tuhan kan ngawasi kita terus. Betapa tidak enaknya kita diawasi terus oleh Tuhan. Jadi dia tidak terlalu suka akhirnya. Dia jadi ateis sama Tuhan. Jadi kenapa Tuhan itu posisinya kan kita meyakini Tuhan selalu mengawasi kita. Dan itu menyakitkan. Diawasi manusia aja neraka apalagi diawasi Tuhan. Jadi itu versinya Sartre. Dan dia membalik argumennya Dostoyevsky. Dostoyevsky itu punya Dostoyevsky dia punya argumen kalau tidak ada Tuhan semua boleh. Kalau tidak ada Tuhan kita bebas ngapain aja kan, karena ada Tuhan ada banyak kewajiban, ada banyak aturan kan. Itu Dostoyevsky. Tapi dibalik oleh Sartre. Karena semua boleh, kita kan bebas mau ngapain aja, berarti Tuhan tidak ada. Jadi kita mau nakal boleh, mau maling boleh, itu berarti kita bebas, berarti Tuhan itu tidak ada. Katanya Sartre begitu. Itu membalik argumennya Dostoyevsky karena dia ingin menegaskan keateisannya. Ya saya bilang tadi gagasan para filosof masukkan dalam kotaknya sendiri-sendiri. Bagian-bagian yang tidak cocok dibuang. Bahwa orang lain sering merepotkan kita, iya. Itulah makanya agama Islam menekankan kita hati-hati dengan muamalah ma'al makhluk. Hubungan kita dengan orang lain harus baik, biar kita tidak jadi neraka bagi orang lain. Kehadiran kita tidak menyusahkan orang lain. Itu diantara gunanya agama di situ. Makanya Nabi wanti-wanti, cirinya muslim yang baik itu salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang lain itu selamat dari tangannya dan dari mulutnya. Termasuk dari matanya, termasuk dari telinganya, termasuk dari hidungnya.
Orang beriman itu orang yang membuat orang lain aman. Di antara kata-kata iman arahnya ke sana. Jadi dalilnya orang lain adalah neraka itu. Jadi kita harus baik sama orang lain. Kenapa? Jangan sampai kita jadi neraka beneran. Orang lain sudah terbatasi dengan kehadiranmu. Enak-enak nonton TV ada tamu, kan terbatasi. Jadi neraka orang. Makanya bergaul yang baik. Kehadiranmu semoga tidak jadi neraka. Makanya beramal soleh muamalah ma'al makhluk. Itu maunya Sartre. Sartre remind us that action and statement most choice are made within the view of others, and others will determine if we are liars or being authentic. Kenapa sih orang lain itu neraka? Karena biasanya tindakan kita, perilaku kita, kata-kata kita mempertimbangkan pendapat orang. Mempertimbangkan pandangan orang. Dan bohong atau tidak ya kita nunggu judgementnya orang. Itulah kenapa orang lain jadi neraka. Kita tidak bisa, tadi awalnya kita bebas, ingin mewujudkan diri kita apa saja sesuai keinginan, tapi gara-gara ada orang lain ini loh, terus keinginan kita tidak 100% bisa dipenuhi. Karena kita selalu mempertimbangkan komentar orang, bukan kenyamanan kita sendiri, bukan keinginan kita sendiri. Jadi kunci masalahnya di situ. Jadi action and statement must choice are made within the view of others. Kita selalu disibukkan oleh komentarnya orang, disibukkan oleh pendapatnya orang, sehingga kita tidak eksis jadi diri kita sendiri. Mau ngomong gini, wah nanti takut, jangan-jangan dianggap garis keras. Mau ngomong begitu, takut nanti dianggap liberal. Mau ngomong gitu nanti takut dianggap sesat. Mau ngomong gitu takut nanti dianggap bid'ah. Kamu takut terus, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi hidup kita akhirnya terkungkung oleh komentarnya orang. Disitulah berlaku jargon, berarti orang lain itu neraka. Makanya keluarlah dari neraka. Dengan cara apa? Eksis jadi dirimu sendiri, wujudkan keinginan versimu yang otentik. Sesuai yang kamu inginkan. Nah, itu maunya Sartre. Dari situ nanti muncul gagasan humanisme eksistensial. Humanisme eksistensial itu beda dengan humanisme sebelumnya. Dulu ada sesi ngaji yang judulnya humanisme bareng sama modern, itu silakan dibuka lagi. Cuma katanya Sartre, humanisme lama itu masih belum manusiawi. Kenapa? Karena humanisme lama itu masih mempertimbangkan yang lain. Manusia hidup dalam tata nilai yang dibuat di luar dirinya. Manusia hidup dengan nilai-nilai versi ketuhanan, realitas tertinggi, adat, tradisi, norma, kebiasaan, common sense, macam-macam yang itu di luar dirinya manusia, masih belum manusiawi. Jadi katanya Sartre, kita bentuk humanisme eksistensial yang beda dengan humanisme sebelumnya. Humanisme sebelumnya masih sibuk dengan yang lain, yang di luar diri manusia. Jadi masih belum manusiawi beneran. Jadi humanisme eksistensial itu apa? Humanisme yang optimis, menjunjung kebebasan manusia. Jadi ketika seseorang dibebaskan sepenuhnya mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi manusia aktif jadi manusia. Dasarnya eksisnya manusia itu humanisme. Humanisme itu ya kemanusiaan bahasa kasarnya. Jadi
Humanisme iya, cuma humanisme yang eksistensial. Kan ada misalnya humanisme religius. Nah, itu kan mengabdi pada nilai-nilai di luar dirinya manusia, namanya ketuhanan. Sartre tidak suka, manusia ya manusia. Biarkan dia sesuai kodratnya sebagai makhluk yang bebas. Berkata-kata, bertindak sesuai yang dia inginkan. Membentuk dunia sesuai versinya dirinya sendiri. Itu humanisme eksistensial namanya. Bikinlah kerajaan manusia, bukan kerajaan Tuhan. Ya kan ada di teman-teman kita agama sebelah itu kan selalu ingin membangun kerajaan Tuhan di muka bumi. Katanya Sartre, ngapain bangun kerajaannya Tuhan? Wong kita manusia, ya bangun kerajaannya manusia. Mari kita bangun kerajaan manusia untuk hidupnya manusia. Dan manusia adalah makhluk yang potensinya bisa melampaui dirinya sendiri sekarang. Dia bisa self-surpassing. Kalian itu punya potensi luar biasa. Hidupkan dan lampaui itu. Semakin kalian lampaui, semakin kalian besar. Kalian bisa sebesar apapun yang kalian inginkan. Nah itu Sartre. Punya cita-cita jangan nanggung, yang besar sekalian. Biar usahanya maksimal, insya Allah bisa. Kalau memang serius ke sana. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kan begitu. Karena kalau cita-cita itu tinggi, seandainya gagal kan kamu sudah naik ke atas, paling bawah-bawahnya sedikit. Nah, itu. Kalau cita-citamu presiden, berusaha jadi presiden. Kalau meleset kan paling tidak menteri. Tapi kalau kamu cita-citanya ketua dukuh, berusaha jadi kepala dukuh, ya kalau meleset kamu jadi RT. Tapi kalau sudah tinggi yang kamu incar, kalau meleset dapat bawah-bawahnya sedikit. Dan bisa, pasti bisa. Karena manusia adalah makhluk yang self-surpassing. Bisa melampaui dirinya. Nah, dan katanya Sartre, yang manusia butuhkan bukanlah bukti dari eksistensi Tuhan, namun penemuan dirinya kembali. Jadi, ndak usah capek-capek nyari buktinya Tuhan apa, Tuhan ada di mana. Tapi temukanlah dirimu sendiri. Kamu itu apa? Ingin mewujudkan dirimu sebagai apa? Ingin dikenal sebagai apa? Itulah humanisme eksistensial. Jangan nyari yang di luar dirimu, cari dirimu saja. Jadi, dan ini sifatnya optimis, pasti bisa, tidak pesimis kayak filosof yang lain, yang kemarin ada pesimisme itu. Jadi, ayo kita hidup, eksis, jadi diri kita sendiri, membangun dunia manusia. Itulah konsep yang dikenal sebagai humanisme eksistensial. Sebenarnya nanti itu tulisan tidak terlalu panjang tentang humanisme eksistensial dari Sartre. Selain bukunya, kalau yang tadi yang eksistensialisme yang di awal itu dari bukunya Being and Nothingness. Kalau yang eksistensial humanisme itu tidak terlalu tebal. Terjemahannya kelihatannya sudah ada. Being and Nothingness saya tidak tahu, kelihatannya sudah ada diterjemah apa belum ya. Tapi Inggrisnya bisa kalian download gratis. Tapi dibaca ya. Ya, dikoleksi ngapain, ngentek-ngentek ke duit, buang-buang kuota kalau cuma dikoleksi, dibaca. Paling enggak, kalau kamu download carilah bagian-bagian yang menarik, kamu highlight, diambil manfaatnya. Siapa tahu kamu harus presentasi, siapa tahu kamu harus ngomong tentang Sartre. Potong-potonglah sesuai versimu. Kayak saya ngomong Sartre kayak gini, itu kan saya potong sesuai yang saya pahami. Apakah ada yang tidak saya pahami? Sangat mungkin ada, tapi kan nggak tampil di sini. Iya, iya. Dan kalian tidak tahu, wong kalian tidak baca. Nah, jadi
Menangnya di situ. Dan kalian tidak bisa bantah, wong tidak saya kasih kesempatan bantah. Jadi diem aja makanya. Nah, itu ini menang-menangan biar saya yang menang jadi subjek, kalian objek. Nah, jadi besok kalian bikin status Ustadz adalah neraka. Iya. Iya, saya jadi objeknya terus, tidak pernah jadi subjek. Oke. Nah, baru kita ketemu cinta, waktunya tinggal. Iya. Sudah ngomong panjang lebar, temanya baru ketemu di akhir. Oke. Ada saya potong-potong pointes-pointes kecil tentang cinta. Yang pertama, cinta itu konflik. Pasti ya. Jadi kenapa konflik? Kasusnya sama. Berhadapan dengan orang lain, pasti yang terjadi saling mengobjekkan. Sudahlah, rumus-rumus cinta itu agung, tanpa pamrih, tanpa apa, tidak bisa. Begitu kamu ketemu dua individu, dua subjek, yang terjadi saling mengobjekkan. Menjadikan dia subjekmu dan dia objekmu, dan dia menjadikanmu objek bagi dirinya. Maka karakter dasarnya cinta itu konflik. Kita saling ingin membelenggu kemerdekaannya. Ciri pertama, jadi cinta itu konflik. Ciri yang kedua, cinta itu paradok. Jadi cinta itu paradok itu seolah-olah cinta itu memberikan kebebasan. Aku cinta padamu dan cintaku ini bukan belenggu. Tapi sebenarnya itu sudah membelenggu. Jadi ada sifat paradoknya. Ya kayak kamu, aku cinta padamu dan cinta tidak untuk memiliki. Tapi kalau dia dimiliki orang, ya kamu nangis. Iya kan? Jadi ya banyak paradok-paradoknya. Jadi serba tabrakan, seolah-olah wah tulus apa nih? Iya kan? Tulus dari mana? Wong di WA temenmu aja kamu cemburu. Jadi paradok, seolah-olah ingin membebaskan tapi jangan-jangan membelenggu. Cinta itu subjek ingin menjadikan yang dicintai sebagai objek. Jadi, dan demikian juga sebaliknya. Jadi cinta itu kamu pinginnya aktif, yang lain pasif. Kamu yang pursua, dia yang enjoy. Kamu yang for itself, dia yang in itself. Kamu punya kenapa kamu cinta kan ada alasannya. Mungkin dia cantik, mungkin dia menarik, mungkin dia alasan-alasan ini kan yang membuat dia jadi objek. Objek keinginanmu. Dia selalu dia versimu. Jadi dalam cinta yang terjadi apa? Saling mengobjekkan. Akhirnya apa dalam cinta itu? Subjeknya sama-sama hilang. Tidak ada subjek dalam cinta, masing-masing pihak adalah objek. Jadi pertarungan saling mengobjekkan, akhirnya dua-duanya kalah. Kalah dalam dunia paradoknya cinta. Jadi dua-duanya akhirnya apa? Sama-sama pasrah. Sama-sama aku hanya milikmu. Engkau juga bilang aku hanya milikmu. Sama-sama memasrahkan diri, ya bodoh-bodoh jadi objeknya. Menghilangkan individualitasnya. Jadi inginnya sama-sama merdeka, bebas, tapi akhirnya membelenggu. Makanya Sartre sama Simone de Beauvoir itu hidup bareng tapi saling membebaskan karena tidak mau terjebak dalam cinta yang
utopis, cinta yang platonik. Ya kan? Cinta monyet yang pacarannya di kebun binatang. Nah, ya kan katanya disebut cinta monyet karena pacarannya di kebun binatang. Jadi kenapa sih orang pacaran itu sering gegeran, sering marah-marah? Karena cinta hakikatnya konflik. Kenapa cinta itu bikin gelisah? Karena cinta selalu saling mengobjekkan. Dalam cinta orang tidak bisa hidup jadi dirinya sendiri. Ya kan? Dia selalu ingin versi yang diinginkan oleh yang mencintai dia. Kenapa dia begitu? Khawatir kehilangan. Begitu pacarnya bilang, aku suka lo kalau kamu pakai baju merah, nanti beli baju merah terus. Iya. Jadi padahal mungkin kamu ya tidak terlalu suka baju merah, tapi karena sudah dipuji baju merah, tiap hari pakai baju merah. Ya, nanti kalau dia bilang, aku bosen lihat kamu pakai baju merah, baru dibuang semua bajunya. Kamu tidak bebas. Kehilangan individualitas, identitas, kemandirianmu hilang. Jadi cinta adalah konflik, cinta adalah paradok, cinta adalah pengobjekan. Dan pada akhirnya cinta adalah hasilnya kita semua jadi objek. Oke. Dan itu kalimat selanjutnya. Jadi saya potong-potong. Cinta adalah tanda kegagalan seseorang untuk memperhatikan, untuk mempertahankan dirinya sebagai subjek. Oh itu enak. Kamu yang jomblo kalau ditanya, kenapa kok belum punya pacar? Pakai Sartre. Iya. Iya, enggak apa-apa. Karena ingin mempertahankan saya sebagai subjek. Enggak mau diobjekkan oleh orang lain. Saya tidak ingin gagal dalam mempertahankan subjekku. Wah, itu jadi tidak apa-apa. Justru yang sudah punya pacar itu kamu sekarang jadi objek. Jadi cinta adalah tanda kegagalan. Kalimatnya negatif ya. Cinta adalah konflik, cinta adalah paradok, cinta adalah tanda kegagalan. Tidak ada yang positif. Kenapa? Karena cinta dipandang membelenggu. Pada perkembangannya, cinta akan mentransformasikan dirinya sebagai entitas yang penuh dengan motif memiliki. Cinta selalu gandengannya harapan. Dan harapan puncaknya kan memiliki. Meskipun kamu bilang enggak, cinta tidak untuk memiliki. Tapi kalau bisa ya memiliki. Kalau tidak memiliki nanti kamu nyanyi lagu India. Ya kan? Jadi harus memiliki. Pada akhirnya begitu. Jadi setelah cinta ada harapan. Dan untuk mewujudkan harapan itu, dua-duanya akhirnya merelakan dirinya jadi objek. Selanjutnya cinta juga ternyata pengekangan kebebasan. Itu jelas sudah, tidak perlu diuraikan lagi. Cinta membuat kita terpenjara. Wong orang lain itu neraka, kok sekarang orang lain dijadikan teman bersama. Berarti jatuh cinta itu sama dengan masuk neraka. Iya. Kalau versinya Sartre kan begitu kamu. Oke, jadi cinta adalah pengekangan kebebasan. Seseorang akan berharap dirinya untuk terus dicintai, dan begitu pula pasangannya punya harapan serupa. Orang yang saling mencintai pada hakikatnya terpenjara. Hanya saja dia tidak merasa. Oke. Dan kalau bahasanya Sartre, akhirnya cinta itu nausi. Nausi itu bikin mual. Iya. Bikin muntah. Kenapa?
Karena orang yang mencintai, hakikatnya ingin memiliki dunia orang yang dicintai. Terjebak dalam dunia orang lain dan berada bagi orang lain, tidak bagi dirinya sendiri. Lanjutannya bad fit tadi. Kita eksis tapi tidak versi kita, tapi versinya orang lain. Dan terus begitu. Ini kalau bahasanya Sartre, akhirnya cinta itu nausi, memuakkan. Ada novel sudah diterjemahkan, novelnya Sartre yang judulnya Nausi. Jadi Nausi ini versi novel dari Being and Nothingness. Jadi ada roman apa novel. Orang yang melihat dunia sekeliling ini serba memuakkan. Kenapa? Orang tidak bisa bebas jadi dirinya sendiri. Terlalu banyak pagar, terlalu banyak aturan, terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak sopan santun. Nausi. Jadi orang tidak punya identitas sebagai dirinya sendiri. Di mana-mana bad faith. Termasuk yang menyebabkan nausi adalah fenomena yang namanya cinta. Jadi ternyata bagi Sartre, cinta itu bikin mual, bikin memuakkan. Kenapa? Orang tidak bisa jadi dirinya seutuhnya gara-gara cinta. Nah, ini versinya Sartre. Bahkan puncaknya cinta yang namanya hasrat seksual itu juga sangat memuakkan. Kenapa? Karena mereduksi orang lain hanya di level tubuh dan dagingnya. Yang katanya cinta-cinta mendalam itu ya puncaknya di situ pada akhirnya. Dan di puncak itu manusia direduksi hanya di level daging dan tubuhnya. Dan itu ternyata kalau dalam hasrat seksual kan kita melihat orang lain kan level daging dan tubuhnya. Dan itu ternyata tidak cuma untuk orang lain, kita sendiri juga turun level ke level daging dan tubuh. Jadi begitu masuk ke level seksual kita sama-sama turun kasta. Kita masuk ke ranah tubuh dan daging. Dan orang ada di level itu. Dua-duanya terus lupa kodratnya untuk saling mengobjekkan tadi. Ya, ini lebih parah. Hasrat untuk menaklukkan pun hilang. Orang kehilangan subjektivitasnya, kehilangan individualitasnya, kehilangan kebebasannya. Sejak awal sudah hilang, nanti kalau nyampe titik ini, tidak cuma kehilangan diri, tapi turun kasta, turun level. Manusia hanya dilihat di level tubuh dan daging. Ya meskipun enak. Ya, kan Sartre sama de Beauvoir juga gaya hidupnya kan begitu. Jadi manusia turun level. Jadi ternyata cinta itu ya kontradiksi, ya paradok, ya memuakkan, ya jadi serba tidak enak. Jadi kalau ingin nyari konsepnya cinta yang jelek-jelek bisa dari sini. Ternyata tidak semua konsep tentang cinta itu luar biasa, agung, baik. Ada juga yang mengkonsepkan tidak bagus, jelek. Oke, ada quotes dari Sartre. In love, one and one are one. Kenapa satu? Karena dua-duanya lebur jadi objek, atau kalau tidak salah satu jadi subjek, yang satu hilang jadi objek. Jadi dalam cinta 1 tambah 1 sama dengan 1. Tidak ada kita berdua. Yang ada siapa yang dominan, yang mampu mengobjekkan yang lain. Atau kalau tidak, dua-duanya jadi objek. Dua-duanya kehilangan dirinya. Maka in love, one and one are one. Nah, ini kalau ada yang tanya, apakah 1 tambah 1 selalu 2? Tidak.
Katanya Sartre, kalau dalam cinta 1 tambah 1 sama dengan 1. Oke. Itu ada kalimat, I wanted pure love, foolishness. Aku ingin cinta yang murni. Foolishness itu bodoh. Cinta yang murni itu kebodohan. To love one another is to hate a common enemy. Orang itu bisa saling mencintai kalau punya musuh bersama. Itu baru bisa bareng-bareng mencintai. Kalau tidak ada musuh bersama, ya saling mengobjekkan. Saling menaklukkan. I will thus expose your hatred. Karena kalau punya musuh bersama, kita saling mendukung, aku kemudian akan mendukung kebencianmu. Jadi kalau ingin orang itu, kalau ada musuh bersama baru bisa kompak, saling mendukung. Tapi kalau tidak ada musuh bersamanya, ya dia saling memakan. Makanya cinta yang kelihatan agung luar biasa kan cinta yang banyak musuhnya. Romeo and Juliet ada musuhnya, keluarganya, itu kan kompak dia. Kelihatan indah, tapi coba dia tidak ada yang ngelawan terus sampai kawin, kan gegeran sendiri mesti. Gegeran ngurusi anak lah, gegeran siapa yang kerja lah, gegeran mesti gegeran sendiri. Kalau tidak ada common enemy ya tawuran sendiri dia. Jadi I wanted pure love, foolishness. To love one another is to hate a common enemy. I will thus expose your hatred. Bahkan katanya, ini yang belakangan kapan-kapan kita jelaskan. I wanted good, nonsense. Kebaikan itu nonsense. On this earth and in this time, good and bad are inseparable. Di bumi ini, hari ini, baik dan buruk itu tidak bisa dipisahkan. I accept to be evil in order to become good. Banyak sekali cerita, aku harus jahat dulu untuk jadi orang baik. Oh itu contohnya banyak, tapi kapan-kapan kita ngomong ini di kuliah etika. Jadi ternyata dalam banyak kasus, dalam banyak kesempatan, untuk jadi orang baik, kita harus jahat dulu. Karena kebaikan yang dalam dirinya sendiri itu tidak ada. Inseparable, baik dan jahat itu kayak mata uang. Jadi saling bersisihan. Saya kutipkan suratnya, jangan dikira orang sesadis itu tidak bisa ngomong cinta. Ini saya potongkan suratnya untuk Simone de Beauvoir. Ya kalau zaman dulu pacaran surat-suratan. Kalau hari ini kan WA-an. Kamu kadang-kadang nggak pakai tulisan kan, paling jempol lah, ngasih apalah, ngasih itu. Kalau dulu pakai tulisan. Dan ya kalimatnya filosofis, wong filosof. Iya. Setiap kata-kata bisa kamu tafsirkan panjang. Kalau manggil Simone de Beauvoir itu gadis kecilku yang manis. Nah, ya romantis ya. Padahal ini konflik, ini paradok. Iya. Kalimatnya unik. Malam ini aku mencintaimu dengan cara yang belum engkau ketahui. Itu nama lain dari sakarepku pokoknya. Iya kan, dengan cara yang belum kau ketahui berarti kan sakarepku. Aku tak perlu letih menempuh jarak, tak perlu tenggelam dalam mengharapkan kehadiranmu. Aku telah menundukkan cintaku padamu dan mengubah cintaku padamu sebagai unsur pembentuk diriku. Ya, biar tidak jadi objek. Iya, iya. Kumohon pahamilah aku. Ini kalimat selanjutnya unik. Aku mencintaimu saat perhatianku kuberikan pada yang lain. Nah, saya kamu. Jadi kalau aku buka cabang itu dalam rangka mencintaimu. Ya. Nggak nyampe kamu. Iya, itu pintere filosof itu gitu. Nemu aja kalimat untuk padahal selingkuh, tapi kalimatnya kan ya, aku mencintaimu saat perhatianku kuberikan kepada yang lain. Ditulus aku mencintaimu. Malam ini aku mencintaimu di musim gugur. Aku mencintaimu dengan jendela terbuka.
Jadi aku mencintaimu tapi aku masih lirik-lirik sana sini, tolong diizinkan. Bahasa yang lainnya itu memang. Nanti memang gayanya Sartre memang begitu. Engkau milikku dan segala sesuatu ya milikku. Dan cintaku mengubah segala sesuatu di sekitarku, dan segala sesuatu di sekitarku mengubah cintaku. Jadi ya, jadi pokoknya jangan sampai aku kalah, kan itu nadanya. Aku harus selalu jadi subjek. Itu Sartre. Oke, ada beberapa quote yang saya bawa. In this world, it is much easier to hear the echo than the answer. Ini nyindir kita hari ini. Kita lebih suka mendengarkan echo daripada mendengarkan jawaban. Kadang-kadang kita bertanya, kita mengkritik, itu sebenarnya kita sudah punya pendirian. Sebenarnya kita ingin pandangan kita sendiri yang mantul. Kita tidak siap mendengarkan jawaban orang lain. Jadi lebih mudah mendengarkan echo. Makanya di antara ustadz-ustadz mesti kamu pilih yang cocok sama pandanganmu. Ya itu namanya echo. Mantul lagi, ya memang itu suaranya. Yang gak cocok sama pandanganmu tidak kamu dengarkan. Itu sama kayak mendengarkan echo. In this world it is much easier to hear the echo than the answer. Itu manusia hari ini itu. Kalau kamu buka YouTube, buka situs, mendengarkan ustadz, itu kan kamu pilih yang cocok sama kamu. Seandainya kamu buka yang tidak cocok sama aspirasimu, kan dalam rangka kamu cari salah-salahnya. Biasanya kan begitu. Itu menandakan bahwa kita lebih suka mendengarkan echo. Do you think that I count the days? There is only one day left. Always starting over. It is given to us at dawn and taken away from us at dusk. Apakah menurutmu aku menghitung hari? Enggak. Karena hari itu sebenarnya cuma satu dan diulang-ulang. Kita ketemu hari, waktu senja, dan nanti diberikan waktu senja dan diambil lagi waktu terbit dan seterusnya. Jadi setiap hari itu sebenarnya satu. Hanya ada satu hari. Ini sebenarnya menyuruh kita hidup hari ini. Bukan kemarin atau besok. Jadi tidak usah menghitung hari. Hari tidak usah kamu hitung. Kamu nikmati saja hari-hari eksis seperti yang kamu inginkan. Karena hari itu cuma satu. Sisanya hanya pengulangan. Besok diulang lagi, besok diulang lagi. Ini yang saya bilang tadi. If I become a philosopher, if I have so keenly sought this fame for which I am still waiting, it is all been to seduce women basically. Kalau aku menjadi filosof, kalau aku ingin segera terkenal dan sekarang masih menunggu, ini kan zaman dia belum terkenal ngomongnya, semuanya sebenarnya untuk menggodani cewek-cewek. Untuk menggoda perempuan. Keren loh. Itu guyonan di Sartre. Jadi filsafat itu keren. Jadi kalau ingin kelihatan keren di depan perempuan, jadilah filosof. Iya. Karena perempuan suka lihat cowok yang cerdas. Biar kamu bisa diobjekkan. Ya. Jadi objeknya perempuan. Terakhir, better to die on one's feet than to live on one's knees. Lebih baik kita mati sambil berdiri daripada hidup sambil berlutut. Ini lumayan motonya. Jadi eksislah jadi dirimu. Jangan mengabdi pada apapun di luar dirimu. Jadi lebih baik kita mati tapi sambil berdiri daripada kita hidup tapi sambil berlutut.
Menuntut kita jadi manusia yang tidak hanya mengikuti maunya kerumunan, tapi kita hidup sesuai keinginan kita sendiri. Oke, alhamdulillah. Sartre dan cintanya sudah selesai. Kita sudah mengakhiri cinta eksistensial. Bulan depan kita ganti tema. Ya, suasana baru. Kita ambil tema untuk bantu teman-teman yang sudah kuliah. Saya ambil tema filsafat, ilmu dan pengetahuan. Minggu pertama saya ingin ngomong paradigmanya Thomas Kuhn. Ya. Minggu kedua saya ingin bicara tentang anarkisme ilmiahnya Feyerabend. Paul Feyerabend. Thomas Kuhn punya konsep paradigma ilmu, kalau Feyerabend punya konsep anarkisme ilmu. Ini agak anti-sains. Terus kita ke Islam. Ada konsep pengetahuan yang unik dari Syed Hussein Nasr, Saintia Sakra. Dan kita akhiri dengan idola kita di ngaji filsafat, Ghazali, Ar-Risalah Al-Laduniyah. Risal, ilmu laduni. Jadi bulan depan kita temanya ilmu dan pengetahuan. Dari barat dan dari Islam. Ada Thomas Kuhn dengan paradigma ilmu, ada Feyerabend dengan anarkisme anti-sainsnya, kemudian ada Syed Hussein Nasr dengan Saintia Sakranya, dan terakhir ada Ghazali dengan ilmu laduninya. Oke, semoga lancar sesuai yang kita inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.